Kelompok Tani Panji Perjuangan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat menggelar aksi damai di areal perkebunan PT Supramatra Abadi menuntut agar pihak perusahaan mengembalikan lahan masyarakat seluas 117 hektar kepada masyarakat. Sebab lahan tersebut mereka anggap sebagai lahan mereka yang diserobot PT SMA. Demikian diungkapkan Raymond Pakpahan selaku Ketua Kelompok Tani Panji Perjuangan di sela-sela aksi pada media, Senin 14 April 2025. Raymond juga menjelaskan, perjuangan masyarakat untuk mengambil alih lahan yang dianggap milik mereka telah begitu lama. Aksi ini dilakukan untuk melakukan negosiasi kepada perusahaan, namun perusahaan tidak menanggapinya. Oleh karenanya jika perusahaan tidak menanggapi, maka masyarakat akan menduduki lahan tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Mereka juga melarang perusahaan melakukan pekerjaan apapun di lahan yang disengketakan tersebut, sebab itu adalah tanah masyarakat dan memiliki surat resmi atas tanah tersebut. Beliau juga menjelaskan, lahan seluas 117 hektar awalnya milik masyarakat yang dahulunya dikelola PT Hapinis dengan menanami pohon karet, pisang dan jenis lainnya. Kemudian pada tahun 1986 beralih kepada PT Supramatra Abadi atau Asian Agri. Kemudian pada tahun 1987 dilakukan penanaman pohon kelapa sawit oleh PT Supramatra Abadi secara paksa dengan mengusir masyarakat yang ada di sekitar lahan tersebut. Bukti yang nyata areal seluas 117 hektar yang diduduki atau milik masyarakat tidak direplanting sampai dengan saat ini. Raymond berharap, lahan yang disengketakan dikembalikan kepada masyarakat agar permasalahan ini dapat selesai. Adapun aksi kami pada hari ini adalah menuntut agar lahan yang selama ini diambil alih oleh perusahaan PT SMA Supramatra Abadi agar dikembalikan kembali ke masyarakat. Perjuangan kelompok tani sebenarnya sudah panjang, namun hari ini kami memutuskan untuk menduduki lahan yang kami anggap milik kami, dan kami anggap ini adalah lahan masyarakat. Jadi kami mengadakan aksi sebenarnya untuk negosiasi ataupun berbicara kepada perusahaan. Tapi perusahaan tidak mau, maka kami berbuat seperti ini. Apa tanggapan perusahaan? Kalau tidak ditanggapi, kami tetap akan menduduki lahan ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan kami juga melarang perusahaan untuk mengadakan pekerjaan apapun di tempat ini karena kami punya surat resmi. Itu dari kami, Pak. Dari awalnya ini adalah milik masyarakat. Dulu yang mengelola ini adalah PT Hapinis. Jadi pada saat PT Hapinis ini ditanami karet, pisang dan lain-lainnya oleh masyarakat yang ada di seputaran tempat ini. Namun tahun 1986 di take over kepada PT Supramatra Abadi atau Asian Agri. Nah, tahun 86 ditanam paksalah ini oleh Asian Agri dengan mengusir masyarakat ada seputaran. Dari tanamlah sawit, terbukti ada di pokok ini, kita bisa lihat ini tahun 87, tahun tanam 87. Jadi kami melihat ini dari 87 sampai sekarang tidak direplanting, dan seluruh areal seputar ini yang tidak direplanting adalah hanya yang lahan yang kita tempati ini. Berapa luas? Luas yang kami perjuangkan 117 hektar. Setelah beberapa lama aksi, Raymond dan perwakilan kelompok Tani Panji Perjuangan dipanggil pihak perusahaan untuk mediasi terkait permasalahan tersebut. Namun ironisnya, usai mediasi saat seorang awak media akan mempertanyakan hasilnya, beliau mengatakan aksi yang mereka gelar tidak perlu dipublikasikan secara luas dan terlalu dibesar-besarkan, sebab mereka tidak pernah mengundang media. Sementara Linus Yanipar, Humas PT SMA didampingi Askep Dani Chandrago menanggapi aksi yang dilakukan kelompok Tani Panji Perjuangan dengan mengatakan, pihaknya tetap menerima aspirasi masyarakat dengan memanggil perwakilan pengurus Poktan Panji Perjuangan yaitu ketua dan bendahara untuk dilakukan mediasi. Hasilnya, apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan disampaikan kepada pimpinan perusahaan dengan tenggang waktu selama 2 minggu ke depan. Hal ini dapat diterima perwakilan kelompok tani dan masyarakat berjanji akan membongkar posko yang sebelumnya telah didirikan serta tidak akan melaksanakan aksi terkait hal itu sampai adanya jawaban dari pihak perusahaan. Terkait klaim masyarakat yang menyatakan lahan seluas 117 hektar adalah milik mereka, Humas menegaskan bahwa lahan tersebut adalah milik sah PT SMA dan telah memiliki sertifikat HGU. Kalau pihak masyarakat mengklaim lahan mereka berada di areal HGU perusahaan, pihaknya siap memediasi atau silahkan masyarakat melakukan gugatan hukum atau upaya-upaya hukum yang ada. Terkait pohon sawit di Blok 48 yang belum diremajakan, Linus menjelaskan, berdasarkan arahan dari pimpinan pohon sawit tersebut hasil produksinya masih mencukupi. Jadwal replanting sudah diusulkan dan akan segera dilakukan sesuai rencana perusahaan.
Humas PT SMA berharap agar masyarakat dan stakeholder tetap menjaga kondusivitas, sebab permasalahan tersebut pasti ada upaya-upaya penyelesaian tanpa harus aksi unjuk rasa. Untuk menanggapi aksi hari ini dari mewakili perusahaan, ya kita tetap menerima ataupun melayani aspirasi dari masyarakat dengan memanggil beberapa pengurus seperti ketua dan bendahara ke kantor untuk mediasi. Terkait untuk jawaban dari perusahaan, kita akan menunggu selama 2 minggu. Setelah 2 minggu kita akan mengasih jawaban kepada masyarakat, dan masyarakat akan berjanji akan membongkar hari ini ataupun akan pulang hari ini terkait aksi ataupun pembangunan posko yang sudah dibangun. Untuk kepastian kepemilikan berdasarkan peraturan yang ada, perusahaan telah memiliki hak, yaitu HGI. Terkait adanya pengklaiman ataupun adanya hak-hak masyarakat yang tersinggung ataupun terusik di dalam HGU kita, ya bisa kita fasilitasi ataupun bisa langsung melakukan gugatan hukum lah melalui upaya-upaya hukum yang ada. Berdasarkan informasi dari pimpinan kita bahwasanya produksi ataupun hasil dari blok itu masih mencukupi lah, masih ada untuk kita ambil hasilnya. Jadi belum menjadi target kita untuk diadakan replanting. Harapannya kepada masyarakat ataupun kepada stakeholder ataupun para pihak, ya kita bermohon agar tetap kondusif lah. Semua masalah ini ada upaya-upaya ataupun ada jalurnya tersendiri yang tanpa ada aksi ataupun demo. Demikian liputan media Barak TV dari Labuhan Batu Selatan melaporkan. Paten.